Tuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, kaifa halukum? Kita lanjutkan pelajaran kita pada siang hari ini. Sekarang kita sudah berada pada pertemuan yang keempat. Sekarang kita masuk kepada anwa' ad-dhamair min haitsul al-i'rab fi mahal. Jadi dhamir ini, kita ulangi lagi, ada dia masuk kepada fi mahal, yaitu mahal rafa'. Pertama, mahal ini artinya tempat. Tempat. Ya. Jadi bukan diartikan mahal bahasa kita. Artinya tempat. Atau bahasa lainnya mahal ini adalah bisa juga kalau sinonimnya adalah makan, tempat. Dan juga ada yang mengatakan mahal ini diartikan toko. Jadi definisinya bisa diartikan toko, bisa diartikan tempat, itu mahal. Kemudian dhamir ini dia bisa menempati menjadi dhamir rafa' namanya. Kemudian bisa menjadi nasab, bisa menjadi jar, atau dia berharakat kasrah. Kemudian sekarang kita masuk kepada yang rafa'. Rafa' ini yaitu dhamirnya munfasil, yaitu tersendiri. Waqa'a mubtada, misal nahnu nuhibbu wa tanana. Jadi nahnu ini adalah bagian dari dhamir. Cuman dia itu berada pada posisi mubtada. Kemudian kita i'rab, dia posisinya rafa' dia itu. Kapan dhamir itu rafa'? Salah satunya kalau dia berada di mubtada, posisi mubtada, tapi syaratnya dhamirnya harus munfasil. Harusnya tersendiri. Dia enggak bersambung. Dia tersendiri. Misalnya nahnu, atau contoh lain misalnya huwa jamilun. Berarti huwa posisinya di rafa'. Tapi dia berada pada posisi mubtada. Kalau sisi i'rab dia sebagai mubtada itu. Berarti yang rafa' itu bisa masuk di munfasil. Kemudian sekarang masuk kepada muttasil. Yang di muttasil dia itu sebagai ta'ul fa'il. Seperti najahtu, najahtuma, najahti, najah apa lagi? Najahtunna, najahtum, najahta, najati, najatuma. Nah, itu dia sebagai fa'il. Ya. Namanya fa'il. Yang pokoknya ada fi'il kemudian bersambung dengan huruf ta. Ta, ti, eta, tuma, tum, ti, tuma, tunna. Itu berarti tak fa'ilnya itu posisinya di rafa'. Itu. Kemudian ada lagi dia dengan na'ul fa'ilin, yaitu dengan nun. Misalnya najahna, zahabna, akalna, syaribna. Kemudian apa lagi? Darabna, qatalna, zahabna, qatalna. Apalagi Rahmadi? Tazawwajna ya Rahmadi? Hah? Waqa'a berada. Jadi kalau dhamir munfasil, setiap dhamir munfasil kalau dia itu sendiri, dia berada pada i'rab mubtada. Misalnya ana jamilun misalnya. Berarti ana itu posisinya mubtada dan dia di i'rab rafa'. Jadi setiap dhamir munfasil berada pada posisi mubtada, dia di i'rabnya dengan rafa'.
fi mahal misalnya. Mungkin sekarang kita sedikit menyinggung kepada i'rabnya. Nahnu misalnya, dhamir munfasil mabni 'ala dhamm fi mahalli raf'in mubtada. Itu i'rab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, i'rab seperti itu, Bu. Harus dihafal. Pokoknya dhamir munfasil kalau dia berada di awal di i'rab mubtada. Kemudian bagaimana cara mengurainya, meng'irabnya? Yaitu misalnya ana dhamirun munfasilun mabniun 'ala dhamm fi mahalli raf'in mubtada. Nah, munfasil. Nah, misal setiap dhamir munfasil berada di awal, kullu dhamir munfasil waqa'a ya al mubtada fi mahal rafa. Waqa'a al mubtada fi mahal rafa. Jadi setiap dhamir munfasil dia itu berada pada posisi si mubtada. Itu sudah apa? Mulai dari huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antumahan, antum. Misalnya kata si fulan, anta jamilun. Berarti anta itu posisinya di fi mahal rafa. Cuman dia berada di mubtada. Contohnya salah satunya tadi nahnu. Nah, kita i'rab dhamirun munfasil mabniyun dhamirun munfasilun mabniyun 'ala dhamm. Bukan dhammah tapi 'ala dhamm. Setiap mabni di i'rab dengan dhamm. Fi mahalli raf'in mubtada. Fi mahalli raf'in mubtadaun. Hah? Apa tuh? Ya, waqa'a mubtada fi mahalli rafa. Ya. Iya. Oh, ini ijtahadna. Itu dia maksudnya kepada dhamir muttasil. Nah, dia sebagai fa'il dia. Kalau setiap dhamir mulai dari huwa sampai ana, nahnu, kalau dia berada di awal jumlah berarti kan dia mubtada. Kemudian kita i'rab dhamirun, pertama dhamirun munfasilun mabniyun 'ala dhamm fi mahalli raf'in mubtada. Ini harus dihafal. Lafaz i'rab itu harus dihafal. Pokoknya setiap dhamir mabni. Yang di atas ana tadi misalnya bilangnya ana jamilun misalnya kan. Ana sama juga dhamirun munfasilun mabni 'ala dhammi fi mahalli raf'in mubtada. Ya, nahnu nuhibbu. Tapi kalau khabarnya di sini khabar jumlah dia. Nahnu nuhibbu watan. Nanti kita akan belajar khabar jumlah. Ini khabar jumlah fi'liyah. Nah, arafta khabar jumlah ya Rahmadi, mustarabi takharrajta fi mahad Ibn Zubair. Laisa takharrajta fi, lakin takharrajta min. Lam tukmil ad-dirasah maksudnya. Hah? Rafa.
fi mahalli raf'in mubtada. Kullu dhamirin. Nah, coba antum baca. Kullu domir. Tak ti tu tin tun tan. Kullu domiru. Hah? Kullu Domir. dhamir apa? Domiru. Hah? Domir munfasil. Agak apa ya Mas? Domir munfasilun mabniun. Kullu dhamirin munfasilin Munfasilin waqa'al mubtada. Waqa'a al mubtada. Nah, karena dia maf'ulun bih. Fi mah Kenapa di atas bawah itu tidak ada waqa'an? mana apa? Mabni. Ya, ini. Ya, pokoknya setiap kalau kalimat mabni ya kan? Dia pakai dom. Maksudnya mabni sini adalah domir itu dihukumi mabni. Seperti belajar kemarin kan? Domir termasuk isi mabni. Hah? Nuhibbu watonana. Ya. Jadi, yang jelas apa? Sekarang kita fokus kepada nahnu. Jadi kalau misalnya huwa Kalau dia berada di awal, misalnya huwa talibun. Ya. Ya, kita i'rab huwa dhamirun mabni dham. Bukanlah dham, alat fathi. Huwa la ujungnya. Iya. Karena dia ala sukun. Mabni ala sukun. Fathi. Enggak boleh fathatun. Kalau setiap mabni di i'rab enggak boleh fathatun. Kecuali isinya isim mu'rab. Baru dengan fathatun, dhammatun. jadi huwa domirun munfasilun mabni ala fathi fi mahalli raf'in Mubtada. Mubtada. Ya. Ini tetap raf'in. ya, karena dia posisinya di posisi rafa. Karena kadang sekarang kita belajar yaitu jenis-jenis domir dari sisi i'rab, yaitu fi mahal. Maksudnya dia di posisi itu dia. Kalau di antar itu kan dhamir munfasilun dhamir mabniun alal fathi gitu. Iya. Alal fathi Fi mahalli raf'in. Fi mahalli raf'in. Ya, mubtada. Misalnya anta kaslan misalnya. Oh, enggak nasab disebutkannya Enggak. Bukan. Karena sekarang kan domir itu ada di 3, di rafa, di nasab, ada di jar. Nah, yang sekarang kita pelajari ini, yang sekarang kita masuk ini, yang posisi rafa. Jadi domir itu ada di 3 posisi, rafa, nasab, dan jar. Yang sekarang kita belajar yang di posisi rafa'nya. Nah, yang posisi rafa itu ada domirnya munfasil, ada domirnya muttasil. Itu posisinya rafa. Kapan kalau dia domir munfasil? Kalau dia berada di awal jumlah dan di i'rab sebagai mubtada itu. Fahimta ya Rahmadi? A'id ya Rahmadi? Ya, a'id maqult. Mungkin antum tubayyin. Bayyin lana madza qult. Mungkin masalah nih. Antum kan ada mustarabi nih. Takharruj tamin oleh Safi ya. Anu dhamair coba antum jelaskan. Anu dhamair min haitsul i'rab. Biar antum cepat paham langsung. Jadi maksud di sini adalah dhamir itu ada jenis-jenisnya ditinjau dari sisi i'rab, yaitu fi mahal. Maksudnya si dhamir ini menempati posisi, ada di posisi rafa, ada di posisi nasab, ada di posisi jar. Meskipun ada taruhnya di belakang, di depan,
kadang di tengah, kadang tetap nanti melihat posisinya. Di mana posisinya. Makanya pasti setiap dhamir itu pasti disebutkan fi mahal. Apakah mahalnya rafa, nasab atau jar itu. Nah, faham tak ya Rahmadi? Hah? Ya, atau jar. Nanti disebutkan apakah dia mubtada, apakah dia isim majrur, apakah dia nanti sebagai apa? Maf'ulun bih. Kalau di luar tadi itu fi mahalinya nasab Huwa. ya. Fi mahali Coba ya Pak. Huwa dhamirun dhamirun fasilun mabni ala apa? ala Fathi fi mahalli raf rafi mubtada. Jadi kaidahnya adalah setiap dhamir munfasil, dhamir yang berdiri sendiri, tidak bersambung dengan fi'il, isim atau harf, kalau posisinya di awal pasti posisinya fi mahal rafa, di i'rab mubtada. Fahim? Sekarang yang masuk, kita masuk kepada dhamir munfasil, dhamir muttasil, tapi dia di posisi rafa. Apa saja dia? Pertama, ta'ul fa'il. Najah ta, najah tuma, najah tum, najah ti, najah tuma, najah tunna. Itu adalah dhamir muttasil. Kenapa? Bersambung dengan fi'il. Tapi dia berada pada posisi rafa. Fi mahalli raf'in fa'il. Dirubah lagi. Jadi yang dirubah ini nanti ini. Fi mahalli raf'in. Apakah dia mubtada? Kalau dia mubtada berarti dia munfasil. Tapi kalau dia posisinya misal fi mahalli rafa' tapi posisinya sebagai fa'il, berarti dia bersambung dengan fi'il. Itu. Kemudian yang kedua, na'ul fa'ilin. Ijtahad. Nah. Apa contoh lainnya? Dhamirnya muttasil dengan fi'il. Dhamir bersambung dengan fi'il, tapi kita pakai yang nahnu, na'ilul fa'ilin. Apa contohnya? Gampang. Akal, na, syarib, na. Terus apa lagi Ramadi? Darabna. Atau hamamna. Mana hamamna? Kami galau. Atau roja'na. Bukan hamam. Ya. Hamamna. Atau ghamamna. Nah, berarti na'ul fa'ilin, misalnya contoh tadi, pokoknya setiap dhamir bersambung dengan fi'il, posisinya sebagai rafa, tapi namanya fa'il. Kalau dhamir munfasil, dia itu tersendiri. Dia berada posisi rafa. Di i'rabnya sebagai mubtada. Udah, itu udah kaidah baku, itu udah apa itu? Untuk dasarnya seperti itu dia. Faham tak ya Rahmadi? Fa'ilun. Iya. Iya. Fi mahalli raf'in fa'ilun. Kalau ini posisi sebagai khabar. Ya. Tetap fi mahalli rafa' ini dirubah. Apakah dia sebagai mubtada atau kalau dia bersambung dengan fi'il berarti dia sebagai fa'il. Kemudian yang mana saja dhamir yang bersambung dengan fi'il yang dia dhamirnya muttasil, yaitu pertama ta'ul fa'il, kedua na'ul fa'ilin, yang kedua nun niswah. Na'ul fa'ilin. Kemudian nun niswah. Mana nun niswah? Nun perempuan. An-niswa artinya perempuan. Niswa ini juga termasuk jamak dari imro'ah.
Tapi perbedaan niswa dengan an-nisa, kalau niswa ini dia berkisar dari 3 sampai 10. Tapi kalau an-nisa lebih. Iya. 3 sampai 10. Niswah. Kalau an-nisa 3 sampai tak terhingga. Sama 100.000. 10. Itu namanya jam'u taksir killah namanya kalau. Hah? Mar'ah. Mufrad atau jamak? Mufrad atau jamak mar'ah? Jamak. Mufrad atau jamak? Mufrad. Yakin antum? Mufrad atau jamak mar'ah? Hah? Harus yakin antum. Bagaimana antum meyakinkan calon mertua nanti? Mufrad, jamaknya bisa niswah, bisa nisa. Kalau niswah itu 3 sampai 10. Enggak. Jamaknya bisa niswah, bisa nisa. Imru'ah? Imru'atun. Imru'atun? Iya. 2. Naam. Enggak. Bisa nisa, bisa niswah. Tergantung jumlahnya. Misalnya kalau di sini ada misalnya perempuan 6 atau 4 atau 5. Boleh kita pakai kalimat niswah, boleh kita pakai kalimat nisa. Tapi kalau nisa itu kan umum orang pakai. Arba'atu niswah. Iya, ada. Arba'atu niswah. 4 dia. Karena niswah itu 3 sampai 10. Kemudian yang ketiga adalah yaitu dia bersambung dengan aliful isnain, yaitu amila. Amila. Jadi aliful isnain itu maksudnya alif musanna yang menandakan dua. Apalagi contohnya misalnya 2 orang memukul, berarti doroba. 2 orang minum, syariba. 2 orang membunuh, qatala. Yang alifnya itulah posisinya sebagai fa'il. Ini dia. Qatala misalnya. 2 orang itu telah membunuh. Kemudian wawul jamaah. Contohnya alimu. Mana alimu? Mereka telah mengetahui. Alimu tu. Alimu. Ini dia. Ini waw ini termasuk dhamir. Dhamir muttasil karena bersambung dengan fi'il. Mi'rabnya adalah wawul jama' dhamirun muttasilun. Kemudian mabni ala sukun dia. Ala sukun. Fi mahalli raf'in fa'il. Ya. Alimu. Nanti i'rabnya nanti aja kita. Yang penting kita ketahui dahulu yang dhamir muttasil itu kalau posisinya sebagai rafa, dia ada pada 6 tempat. Yaitu di ta'u fa'il, na'ul fa'ilin, nun niswa, aliful isnain, kemudian wawul jamaah. Yang keenam yaitu ya'ul mukhatabah. Isbiri misal contohnya. Atau apalagi
Idribi. 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 Hah? Rodi? Tidak bisa, Pak. Apa contoh lain? Uskuti misalnya. Irji'i. Nah. Udkhuli. Jadi ya-nya tadi itu namanya mukhatabah. Itu. Dia itu di fi'il amar. Dia. Nah, jadi di sini adalah tugas kita di sini adalah menghafal di sini. Dhamir yang masuk kategori rafa muttasil kalau dia ada 6, muttasil ada 6. Munfasil cuman 1, yaitu dia sebagai mubtada. Nah, itu saja dia dihafal di rafa. Masalah i'rabnya nanti kalau sudah bisa menguasai masalah i'rab ini, kalau belum mengetahui posisi-posisi apa bab per bab itu nanti susah mengirabnya. Dari sekarang sih sedikit tuh nggak tahu. Iya. Iya. 6. Karena nafs itu dihukumi muannas. Iya. Oh, jadi yang tadi alimo wal jamaah ya. Wawul jamaah muttasilun mabni sukun fi mahalli raf'in fa'il. Sahih. Ingat, setiap dhamir mabni. Setiap dhamir mabni. Kalau kembali ke pelajaran kemarin, al-asmaul mabniyah berapa? Isim-isim mabni ada berapa? Kalau kembali ke pelajaran kemarin ada 6. Ada 6 di sini. Nah, itu dihafalkan. Itu termasuk semuanya isim-isim dhamir. Fi mahalli raf'in fa'il. Fa'il dari fi'il tadi. Kemudian di sini wa kulluha fi mahalli raf'in. Ada dia sebagai fa'il, ada sebagai naibul fa'il, kecuali apabila datang setelah fi'il naqis fi mahalli rafa isim kana kada. Nanti insyaallah akan dibahas itu. Yang jelas kita harus paham terlebih dahulu dhamir itu ada posisinya di rafa, ada di nasab, ada di jar. Yang rafa yaitu dhamir munfasil, berarti posisinya sebagai mubtada. Kemudian ada dhamir muttasil. Dengan apa dia bersambung? Dengan yang 6 ini. Dihafalkan itu. Nah. Kecuali apabila datang setelahnya fi'il naqis fi mahalli raf'in isim. Nah. Insyaallah itu ada pembahasannya. Iya, karena wa akhwatuha nanti insyaallah. Hal soal, apakah ada pertanyaan yang tentang rafa, dhamir yang menghuni, maksudnya kalau bisa bahasa lainnya dhamir yang menghuni posisi rafa itu, yaitu dhamir munfasil dan dhamir muttasil. Ini tinggal dihafalin aja. Yang munfasil dia mubtada, yang muttasil yang ada 6 ini. Itu. Oh, yang mutasil dan iya. Yang munfasil 1, dia di mubtada. Iya. Jadi kaidahnya adalah setiap dhamir di awal jumlah sudah pasti otomatis dihukumi mubtada itu. Enggak bisa dihukumi misalnya maf'ulun bih. Misalnya huwa Muhammadun. Ya, enggak bisa kita bilang mansub atau maf'ulun bih. Kecuali nanti ada di i'rab lain lagi, di i'rab jumlah. Kalau di i'rab mufrad posisinya seperti itu. Kalau di i'rab jumlah lain lagi nanti posisinya. Ya. Nah, i'rab iramadi. Ana jamilun atau ana mutazawijun. I'rab ana. I'rab enggak apa-apa mustarab. Ana dhamirun mabni ala fathi mabni ala sukun
mabni ala sukun, على السكون في محل jarin, في محل jarin, jar, hah? جر Jarin itu nasab, نصب hah? Au rafa. وفاء نعم نصب Nah, man sayyiduhu. Nah, siapa yang mau nolong Rahmadi? Nah, coba Moris ana. Ana misalnya ana jamilun misalnya. Ana domirun al sukun dia. Nasbin jar atau rafa? Nah, ingat domir munfasil, setiap domir munfasil di mahal rafa dia kan? Hah? Misalnya ana jamilun. Ana domirun munfasilun mabni ala sukun. Fi mahalli mahalli apa Rahmadi? Jar atau nasab? Fi mahalli rafa mutada itu. Ingat, setiap dhamir munfasil, dhamir yang tidak bersambung dengan isim, fi'il dan harf, kalau dia berada di awal jumlah, berarti dia menempati posisi rafa. Misalnya. Fahim ya Rahmadi? Nukarrir misalnya. Anti tuhibbu Ustaz, anak tadi kenapa sukun. ala sukun? Karena ada yang mengatakan misalnya seperti ini, meskipun domir ini kayak ana, ya sebenarnya sih ada khilaf sih dalam i'rabnya, tapi yang biasanya dikatakan kalau domir ana itu biasanya dia sukun, karena nih pakai Alif. ya, Itunya sukun. ya meskipun tampak zahirnya, tapi di sebenarnya di i'rab ada khilaf sebenarnya. Ada perbedaan, tapi yang lebih ada mengatakan posisinya sukun gitu. Berarti yang tadi di atas itu apa itu domirun? Kullu domirin munfasilin waqa'al mubtada fi mahalli rafa. Itu domir apa itu? Mana Pak? Ya domir mana? Untuk mana? Yang nahnu. Yang di atas. Kullu. Oh, kullu. Ya, kullu dhamiri munfasilin waqa'al mubtada fi mahalli rafin. Jadi kaidahnya adalah setiap dhamir munfasil mulai huwa sampai nahnu, kalau dia posisi di awal jumlah, dia itu posisinya rafa fi mahalli rafa dan dihukumi mubtada. Enggak bisa dihukumi khabar, asalnya enggak bisa dihukumi khabar maf'ul bih jar majrur itu. Faham tu ya Rahmadi? Qalil? Sahal insyaallah. Mata? Yang ini. Semua domir, misalnya huwa mudarrisun. Nah. Huwa gimana i'rabnya? Huwa dhamirun mabni. Naam. Naam. Mubtada. Ramadi. Anti tuhib anti jamilah misalnya. I'rab anti. Tak. Anti dhamirun. Muntasirun. Dhamir tersebar. Dhamirun munfasilun ala kasri fi mali rafin mutada. Masyaallah. Hakadha. Yang anak ini fakti atau sukun. Alas sukun dia. Anak terkejut dia ada
Hadi Karena tampak zahir ya. Dia alas sukun. Hah? Bukan. Dia zahir dia. I'rabnya zahir. Jadi diulangi lagi, setiap dhamir yang posisinya rafa' berarti dia mubtada, yaitu dhamir munfasil. Dhamir yang berdiri sendiri di awal jumlah. Dia posisinya rafa' dan dia adalah si mubtada. Itu asalnya lebih dahulu. Kemudian sekarang kita masuk kepada yang nasab. Dhamir yang posisinya di nasab. Maksudnya di sini adalah pembahasan kita dhamir yang berada di nasab. Di sini dhamir ittasalah bi inna wa akhawatiha. Innahum la'allana laitaka. Laitaki. Ini adalah dhamir muttasil. Yaitu dhamir muttasil ini kalau dia bersambung dengan inna dan saudaranya. Misalnya innaka, berarti kaf itu di i'rab fi mahalli raf'a nasbin, yaitu isim inna itu. Pokok intinya adalah ada inna dan saudara-saudaranya kemudian bersambung dengan dhamir fi mahalli nasbin isim inna itu. Muttasilun mabni misalnya innaka alal fathi fi mahalli nasbin isim inna. Ya. Hah? Laitaka? Laita. Hah? Hah? Bukan, maksudnya inna dan saudara-saudaranya. Inna itu punya saudara-saudara. Inna, anna, la'alla, laita, lakinna. Nih, inna dan saudara-saudaranya. Jadi kita hapus ini. Sekarang kita masuk kepada yang nasab. Sekarang kita masuk kepada yang nasab. Sekarang dhamir yang posisinya di nasab. Pertama ada dhamirnya muttasil. Dengan apa dia dhamir muttasil? Dengan inna wa akhawatiha. Apa saja saudara-saudara inna? Inna, anna, la'al, lakin, bukan, laisa dia rafa' dia. Kemudian laisa dia masuk kepada kana wa akhawatiha. Nah, ini harus dihafal nih. Inna, anna, la'alla, lakinna, laita. Ini harus dihafal. Kalau dia bersambung dengan dhamir, berarti dhamirnya nama muttasil. Kemudian si dhamir ini di i'rab fi mahalli nasbin isim inna. Cara mengi'rab seperti ini. Misal innaka. Berarti kaf, ya kan? Kaf dhamirun muttasilun mabni
lihat dengan apa dia bab ni? Ala apa dia? Ala nasbi. Hah? Ala fathi. Nih. ala fatih. Alal fat Fathiyah. fathi. Fi Fi mahali. Di mahali Fi mahali. nasbin. 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 Isim Isimina. inna. Seperti dia. Misalnya annaka seperti itu juga. La'al laka. Lakin nah. Kemudian innahu. Innahu. Kemudian cara mengirab innahu Itu berarti dhamirun mutasilun mabni ala dam dhammi fi mahalli nasbin nasbi. isim Isim inna. Itu dah. Tak perlu pakai waktu. Hah? Tak. Innahu. Hu bukan hu. Ha aja. Huruf ha. Dia adalah dhamir muttasil mabni alal fathi fi mahalli nasbin. Ini aja dihafal nih. Nanti yang dirubah itu mabni ala fathi. Misalnya innaki mabni alal apa? Akibatkan ala Alal apa? Alal kasri fi mahalli tetap. Misalnya innakuma dua. Innakuma kaf dhamirun mutasilun mabni ala ala sukun sukun oi. fi mahal Mahali nasbin ismun. inna. Yang dirubah nanti ini aja. Kakiku. Kakiku. Apalagi? Kakiku. Ismu atau ismi? Hah? Ismu atau ismi? Ismun inna. Naam. Nasab itu, kalimat nasab itu ingat shadnya dengan sukun, bukan dengan fathah. Kalau shadnya dengan fathah artinya capek sekali. Cuman orang bilang nasab seakan-akan shadnya ini hidup karena dia sukun kan, nasab orang. Yang benar penulisan nas. Kalau shadnya dengan fathah artinya capek. Dalilnya surat Al-Kahfi nasabah. Fi hadza safarina nasabah. Perjalanan kami ini sangat melelahkan. Jadi pengucapan nasab itu shadnya dengan ini. Coba Ramadi. Innaki antum mirab. Wah huwa innaki. Iya. Jangan mikirin dia. Innaki dhamirun Domiun mut mutasil ala kasri. Fi imali nasab ismi inna. subin inna fi mahli nasbin. Antum bila nasab shadnya dengan fathah artinya fi mahali pada tempat yang melelahkan. Fi mahali nas. Begitu pula annaka. Berarti i'rabnya sama. Annaki. Cuman yang dirubah mabni ala apa? Ala kasri, ala fathi, ala dhammi, ala sukun. Tetap fi mahal. Dia posisi isim inna. Pokoknya setiap inna dan saudara-saudaranya ini kalau dia bersambung dengan dhamir, kemudian kita lihat lagi dhamirnya itu syakalnya dengan apa? Apakah dengan dham, fathi atau kasr atau sukun? Kita baca semuanya. Itu yang membedakannya. Mabni ala apa? Ala sukuni fi mahali. Posisinya tetap. Ini enggak akan berubah. Fi mahali nasbin isim inna. Ini enggak akan berubah. Yang cuma berubah ini. Misalnya innakum. Gimana kita i'rabnya? Dhamirun Fi mahali sukun. sukun. Innakum fi mahali mabni ala sukun, fi mahalinya tetap isim inna, enggak akan berubah dia. Oh, itu
Apa? Yang belakangnya. Ya, di belakang tuh perhatikan. Berarti lah salah dari Bikin i'rab antum. I'rab tuh terus ya kata ya. iya. Ini namanya belajar nahwu berarti belajar di akhir kan? Sebagaimana mukadimah kemarin kan? Kalau belajar nahwu kita belajar akhir kalimat. La'allaka sama. La'allaka sama ini. Cuman dibedakan mabni ala apa dia. La'allaki berarti mabni alal la'allaki. Nah, la'allakum sukun fi mahallinya tetap. Misalnya la'allakum turhamun. Berarti sudah bisa kita mengirab la'alla itu kan? Berarti di Al-Qur'an coba irab la'allakum. Turhamunnya nanti ajalah. Nah, kan Al-Qur'an la'allakum tattaqun. Misalnya di surah Al-Baqarah la'allakum tattaqun. Bagaimana kita irab la'allakum itu? Dhamirun muttasilun mabni ala kum sukun fi mahal nasbin isim inna itu. Nah, fahim ya Rahmadi? Hakadha. Nanti itu kita i'rab jumlah nama Pak. Itu nama yang tadi itu i'rab mufrad. Nah, kita pelajarin i'rab mufrad satu-satu per kata aja. Nanti kalau udah belajar alfiyah berapa? Hah? Hah? Inaka dhamir ghaibah? Bukan mukhatab. Ini semua ini kalau bersambung dengan dhamir pasti dia fi mahali bin. Namanya isim in. Nah, yang diganti cuma ini aja. Mabni ala apa aja? Lihat di belakangnya. Ala kasri, al fathi, ada 4 dia. Kalau ini berarti ya-nya kita irab. Iya. Ini sukun dia. Ya dhamirun muttasil mabni ala sukun fi mahalli isim inna. Itu dia kaidahnya. Nah, paham? Itu cara mengirab. Hah? Iya, tetap isim inna. Bukan isim inna aja. Atau isim bisa isim la'ala. Tergantung nanti kalau kita pakai misalnya anna la'ala lakina laita berarti namanya isim anna. Berarti nama isim la'ala ini nama isim untuk lakin. Nah, ini isim untuk laita. Iya. Iya. Yang cuma dirubah nanti apa aja yang dirubah? Yang di kalimat mabni yang akan dirubah sama yang ini. Isim apa dia? Isim anna, isim inna. Ismun. Ismun inna. Kalau la'alla itu ini udah. Ya. Kalau la'alla ini dia bermakna taroji, berharap. Taroji. Dia berharap tapi kemungkinan bisa terkabulkan. Laita tamanna. Dia berharap tapi mustahil. Contoh di Al-Qur'an, ya laitani kuntu turaba. Mustahil. Orang kafir itu ya kan dia pengen berubah jadi debu sajalah karena saking azabnya sangat dahsyat. Dia ingin kembali lagi. Mustahil kan? Makanya Allah menggunakan kalimat ya laitani. Iya. Misalnya ya Rahmadi kan ya laitani. Kan ya laitani itu sekiranya kan. Nah, sekira la ya laitani qaribun min hada. Lakinna huwa kal fi Suraya, Mas Suraya. Bintang kejora jauh. Mustahil antum bisa menikahi dia itu. Cucu Jokowi itu. Mustahil. Suraya bintang kejora. La'alla ini tulisannya ada yang pakai ya pakai rumah La'alla. Pakai bengkok la'ala dia.
Kalau yang tulisannya seperti ini, la'alla. Lam. Kalau yang ada yang pakai rumah ya. Oh, ini kayak ini. Ya. Berarti la'alla dia. Berarti mana lam dengan ain. Ya, tapi ada yang pakai Enggak. Kebanyakan la'alla seperti ini dia. Kalau lakina, Hah? Bisa diartikan akan tetapi. Membeli itu seluruhnya, Ustaz. Hah? Membeli itu seluruh dari Iya. seluruhnya. Karena setiap kaidahnya, setiap dhamir dia mabni. Apa? Ya, bisa juga ka'anna tasbih. Penyerupaan. Tasbih. Jadi seluruh membeli itu seluruhnya itu dari isim anak. Pokoknya setiap dhamir itu mabni. Mau bersambung dengan apa dia? Nanti bisa jadi kemungkinannya dia rafa, nasab atau jar. Jadi kalau lakina tadi berarti isim lakina. Isim lakinna namanya. Yang dirubah cuman ini. Mabni ala apa? Sama isimnya namanya apa itu. Kalau lafaznya sama nih fi mahal ini dhamir muttasil sama. Yang dirubah mabni ala apa? Tergantung lihat akhiran dari si dhamir. Misalnya innahum berarti mabni ala sukun. Innahunna fathi kalau baca fathi dia. Jadi lafaz i'rab juga harus diperhatikan. Jangan dibilang mabni alal fathati, tapi mabni alal fathi. Setiap isim mabni i'rabnya mabni alal fathi. Kalau isim mu'rab baru dengan fathati, dengan tak marbutah. Bukan. Jadi jangan sampai ada kalimat mabni, pokoknya isim mabni alal fathi, alal kasri, dhammi, ala sukun, berbeda dengan yaitu isim mu'rab. Dia fathatun, dhammatun, kasratun. Nah, itu lafaznya. Jadi harus agak berhati-hati, jangan sampai bilang mabni alal fathati. Yang benarnya kalau isim mabni itu mabni alal fathi. Gitu. Ya. La'ala itu membeli, Ustaz. Hah? La'alla? Membeli. La'alla. Mabni. Isim mabni. Ya. Antum mabni apa mu'rab? Hah? Mabni apa mu'rab antum? Hah? Antum? Bena mabni wa mu'rab antum? Iya. Sama artinya, taukid juga dia. Sama, dia fungsinya sebagai taukid. Boleh. Tapi lebih kuat taukidnya di inna. Inna. Sama mana taukid tapi inna lebih kuat. Iya. Ini adalah dhamir muttasil, yaitu dhamir muttasil yang posisinya sebagai nasab, berarti dia masuk kepada inna dan saudara-saudaranya. Kemudian ada lagi fi'il ittasala bih, yaitu fi'il yang bersambung dengan dhamir. Contohnya dhamir ghaib. Apa dhamir ghaib? Huwa, huma, hum. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hun. Nah, ada 6. Itu kategori dhamir ghaib. Nah, yang dhamir ghaib ini kalau dia bersambung dengan fi'il, berarti si dhamir tadi di-i'rab fi mahali nasbid maf'ulun bih. Misalnya darabaka. Daraba kan fi'il fa'il, dia telah memukulmu. Darabaka. Akaf tadi itu bagaimana kita meng'irabnya? Tasilun mabni alal fathi fi mahalli nasbin maf'ulun. Nah, itu. Jadi ingat,
kaidahnya setiap dhamir huwa huma hum sampai ana nahnu, kalau dia bersambung dengan fi'il berarti dia fi mahalli bin maf'ulun bih itu. Nah, di kaidahnya setiap fi'il bersambung dengan dhamir atau si dhamir bersambung dengan fi'il, maka posisinya sebagai nasab dan dia adalah maf'ulun bih. Nah, misalnya apa? Darabaka. Darabahu dia gaib. Darabahu. Berarti apa kita Arab nih? Dhamirun ha dhamirun mabni domi apa dhammatun? Mabni ala ingat ini ya kan? Ala fi mahalli nasbin maf'ulun maf'ulun bi apa isim apa maf'ul li ajli apa maf'ul mutlak Ramadi tamyiz fi mahalli nasbin maf'ulun bi. Jadi kaidahnya adalah ingat setiap yaitu fi'il mulai dari dhamirnya ghaib, mukhatab atau mutakallim atau naul fa'il, dia di'irab dengan maf'ulun bih. Kalau ghaib huwa humahum, kalau ghaibah hiya humahun. Nah, ya hiya hunna. Ghaibah yang identik dengan perempuan. Hiya huma hunna. Antara domir apa Ramadi? Ghaib apa ghaibah antum? Hilang dari pandangan dia. Ghibtu an nadhariha. Contohnya seperti ini. Misalnya allamahu atau alimahu, itu saya juga. Atau alimaha atau alimahu huma atau alimahum. Sekarang kita belajar mengirab. Alimahu sudah dapat nih kan? Sekarang coba dari antum Rahmadi. Ha. Alimaha. Ha. Ha. Sahih. Ala pati. Mabni ala Pati. sukun. Fi Mahali. Fi mahali nasbi. Terus Maf'ul bih. maf'ul bih apa maf'ul mutlak? B. Nah, sekarang ya. Sekarang alimahuma. Tafadhali Ibu. Alimahuma. Coba a'ribi. Dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ul. Naam, tafadhal. Hum, alimahum. Humnya aja. Naam. Nasbin. Naam, hakaza. Tafadhal ya Muris. Ya. Dhamirun. Lihat di akhirnya apa dah? Apa akhirannya, syakalnya? Fathi, mabni alal
Hakadha. Yang ini Pak, dhamir ghaib. Ya. Halaman 6. Enggak latihan mengirab sebentar. Yang ini nasab. Ini Pak. Ini dia. Tak perlu kita sebut dhamir ghaib. Dhamir muttasil. Kayaknya Enggak usah. Ya. Sekarang dhamir mukhatab. Dhamir mukhatab. Contohnya alimaka atau dia telah mengetahui. Sekarang kita i'rab kaf. Tafadhal Pak. Kaf. Kaf itu. Ya, dhamirun Dhamir muttasilun mabniun ala makan ya. alal Ala fathi na'am. fi mahalli nasbin maf'ulun. Na'am, masyaallah. Tafadhal Pak Rizal, alimaki. Alimati dhamirun muttasilun mabniun ala fathi. Alimaki. Alimaki. Kan ala fathi. Alimaki. Ala kasri. Naam, sahih. Ala kasri iman nasbin maf'ulun. Naam, masyaallah. Narja' ilaika ya Rahmadi. Alimakuma. Alimah Kuma. kuma. Dhamir muttasilun mabni ala fat kuma. Ala fathi. Hah? Ala fathi. Ala sukun. Ala sukun fi mahalli nasbin maf'ul bihi. Naful bi. Tafadhal Bu. Alimakum. Kumnya di i'rab. dhamir muttasilun mabni ala sukun Naam. fi nasbin maf'ul bihi. Naam. Tafadhal Pak. Alimakunna. Naam. Hakadha. Seperti itu i'rabnya. Jadi fi mahalli apa tadi? Mabni alanya itu lihat belakangnya. Dhamirnya apakah dia dengan dhammah, kasr, fathhi atau sukun gitu. Ya, sukun. Ya. Sukun laisa makanan ya Rahmadi. Kalau di Minang sukun makanan. Sekarang kita masuk kepada ya mutakallim. Alimani misalnya. Nunnya kita tinggalkan aja. Dia nun wiqayah la mahallalahu minal i'rab. Ya-nya kita i'rab dhamirun ya'ul mutakallim. Dhamirun muttasilun mabni ala sukun fi sama dia. Maf'ulun bih. Sama dia. Nunnya kita tinggalin aja. Nunnya namanya nun wiqayah. Mabni ala alimani. Mabni ala kasr fi la mahalla laha minal i'rab. Seperti itu i'rabnya. Misalnya qabbalatni misalnya. Anta kulta ya Hamdi qabbalatni misalnya kan. Qabbalatni misalnya. Zaujatuk qabbalak ya. Misalnya coba i'rab misalnya hiya qabbalatni. Ya-nya antum i'rab. Dhamir ala muttasil mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ul bihi. Hakadha seperti ini. Tinggal dirubah mabni ala apa? Dia sudah pasti maf'ulun bih. Jadi kaidahnya adalah setiap dhamir muttasil bersambung dengan fi'il, kaidahnya sudah pasti si dhamir itu posisinya sebagai nasab dan kedudukannya dia maf'ulun bih. Sudah enggak ada lagi di i'rab selain maf'ulun bih itu.
Kemudian naul maf'ul bih seperti akramana. Akramanallahu. Yaitu maksudnya naul fa'ilin bersambung dengan fi'il. Akramana akrama fi'il. Naul fa'il namanya naul maf'ulun bih. Bagaimana kita mengi'rabnya? Na-nya ini dhamirun sama mabni ala sukun dia. Kalau dia sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Ya, seperti yang tadi kaidahnya adalah setiap dhamir bersambung dengan fi'il sudah pasti fi mahalli nasbin dihukumi maf'ulun bih atau dihukumi objek itu. Itu udah kaidah dasarnya itu. Kalau ya di fi'il amar itu Irji'i itu ya-nya itu sebagai ya mutakallim tuh. Ya di sini ada nih. Ya al-mukhatabah. Ya al-mukhatabah. Bukan ya. Namanya ya al-mukhatabah namanya. Nanti insyaallah ada pembahasan dihapusnya itu. Namanya pokoknya fil amr yang menunjukkan wanita, idribi, irji'i, ya kan? Itu ya-nya ya mukhatabah. Yang posisinya fi mahalli raf'in dan dia fa'il ya. Bukan nafas itu dihukumi muannas. Ya mutmainnah, ya nafsul mutmainnah, irji'i. Irji'i tadi itu kembali kepada kalimat nafas. Pokoknya kalimat nafas itu dia dihukumi muannas. Karena ada kullu nafsin dha'iqatul maut. Lihat kalimat dha'iqah. Bukan dha'iqun, tapi dha'iqatun ya kan? Pakai ta'mar butah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Kenapa kita tahu kalimat nafas itu di-i'rab dengan dihukumi muannas? Lihat kalimat dha'iqah. Dha'iqatun pakai ta'mar butah. Jadi kaidahnya adalah setiap kalimat nafsun itu dia dihukumi isim muannas itu. Isim muannas. Bukan berarti maksud wanita aja yang mati kan? Laki-laki tidak mati. Tapi maksud jiwa itu kalimat nafas itu dihukumi muannas. Namanya nafas jiwa masuk laki-laki, masuk perempuan itu. Sekarang iyyaka na'budu. Kafnya di-i'rab sama seperti ini kan? Mana dia ni? Mabni alal fathi fi mahalli nasbin. Ya, maf'ulun bih. Berarti misalnya Rahmadi dimarahin sama istrinya ya kan. Kemudian istrinya enggak percaya. Kalau antum tidak mencintai dia lagi, antum bilang iyyaki uhibbu. Antum i'rab lagi. Iyyaki ki berarti coba antum i'rab ki-nya Rahmadi ki. Iyyaki dhamirun insyaallah. Kenapa antum bisa rasuk qaid? Mafhum? Rafa' nasab. Sekarang kita pindah ke jar. Dhamir muttasil bi harfil jar, yaitu setiap harf apa saja hurufnya bersambung dengan dhamir maka dia isim majrur. Misalnya ittasala bi harfi jar seperti bihi, lahu, lakum. Kemudian apa lagi? Bihi, bihima, bihim, ya kan? Pokoknya kaidahnya adalah setiap dhamir bersambung dengan huruf maka dia di-i'rab jar majrur. Fi mahalli jarrim isim majrur misalnya. I'rabnya seperti ini. Contohnya lahu atau bihi atau sejenisnya. Ini kita hapus. Contohnya bihi. Huruf ba-nya kita tinggalin aja karena dia huruf jar kan. Kita fokus kepada bihi.
dhamirun mabni ala apa dia ni? Alal kas fi mahali apa? Sekarang kita masuk bab apa? Bab apa kita sekarang masuk? Tadi rafa, tadi nasab. Sekarang masuk berarti fi mahali jar. Isim majrur. Sekarang misalnya bika, bika dhamirun muttasil mabni fi jarrin isim majrur. Seperti itu. Bikum misalnya mabni bikum alat ujungnya sukun fi mahali jarrin isim majrur. Ya, ismun majrurun. Ini yang bersambung dengan domir. Domir yang bersambung dengan huruf. Jadi kaidahnya adalah setiap domir bersambung dengan huruf. Apakah itu huruf? Pokoknya huruf jar lah. I'rabnya seperti ini. Cuman yang berubah nanti apanya? Mabni ala belakang dari domirnya. Ka, ki, ku, kum atau huwa, hui, hima atau hum atau ha misalnya kan, biha misalnya. Fi mahali jarin isim majrur. Yang dirubah cuma nih mabni ala apa? Majrurnya itu majruri atau majrur? Ismun majrurun. Majrur. Dhammah. Ismun majrurun. Kita jadikan sifna dan man'ut. Lafaz-lafaz i'rabnya ini wajib dihafal. Jadi nggak bisa versi kita. Jangan i'rab versi kita. Jadi dirubah dhamir mutasil, nggak pakai kata mabni. Hah? Itu, dan dia berada pada nih fi mahal jar, yaitu si dhamir tadi pada posisi jar, dinamakan namanya isim majrur. Ramadi misal apa? Biha misalnya. Biha. Atau laha. Lanya hurufnya kita tinggalin dulu. Dhamirnya kita fokus. Laha misal, laha atau biha atau minha, anha. Coba antum i'rab. Iya, penting ha-nya antum i'rab dulu, huruf ha-nya. Alif atau Ha kayak gimana? Untuk muannas. Biha. Coba antum i'rab. Mutasilu mabni ala kasri. Biha. Biha ala sukun. Fi mahali jar. Isim Majrur. majrurun. Hakaza. Itu yang bersambung dengan huruf bersambung dengan dhamir. Atau dhamir bersambung dengan huruf. Yang kedua, sekarang kita datang dhamir yang diakhiri dengan isim. Maksudnya isim kemudian dengan dhamir. Tetap seperti itu. Wa yakunu fi mahalli jarrin, namanya mudhafun ilaih, berubah dia lagi namanya. Fi mahalli jarrin
mudhafun ilaih. Kalau Misalnya kita buka. Lafaz i'rabnya sama. Dhamirun muttasilun mabni ala fi mahalli dia namanya mudhafun ilaih. Nah, Posisinya jar, iya. walaupun buka. Iya. Jadi ingat, domir bersambung dengan huruf namanya isimat majrur. Domir bersambung dengan isim namanya mudhafun ilaih. Nah, misalnya Ramadi, hiya zaujatuka atau i'rab kaf itu. Nah, Domir muntasilun mabni ala kasr. Ala kasr. zaujatuka ka Fathah fathi fi Mahamijar mudhafun Mahamijar is ha mudhaf mudhafun ilaih. pakai isim tak? Iya. Pokoknya si domir bersambung dengan isim. Si domir ini di-i'rabnya sebagai mudhafun ilaih. Si domir dengan huruf berarti si domir di-i'rab sebagai isim majrur. Seperti itu. Di-i'rab namanya mudhafun ilaih. Misalnya apa namanya? Kita buhum atau baituhum. Berarti humnya di-i'rab sebagai apa? Dhamirun muttasilun mabni ala sukun fi mahalli mudhafun ilaih. Itu dia. Misalnya kita buka, kita buhu, kita buhunna. kita buka. Ya, kita buka. Jadi alal kasri. Halal? Kasri. Ha? Kita buka. Situ ada Alal fathi ya. Alal fathi. Hadhihi min alamatil faham ya Pak. Ya. Di antara tanda-tanda faham itu kan bisa membedakan kan? Masih isim tak? Apa? Mudhaf masih isim. Isim masuk mudhaf wa fi'il. Isim tak? Hah? Isim. Nah, kenapa tuh ragu? Pakai ismu mudah. Bukan. Fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Ya, posisinya sebagai mudhafun ilaih. Tapi tidak ada isim. Hmm? Berarti tidak isim tak? Mudhafun ilaih enggak isim. Kalau kaidah awalnya adalah kalau bersambung dengan domir dengan isim dia mudhafun ilaih itu. Dia mudhafun ilaih itu kaidah itu. Si domir disatukan dengan isim berarti si domir posisinya mudhafun ilaih itu. Kalau antum bersatu dengan dia apa? Mudhafun ilaih isim majrur atau apa? Maf'ulun bih. Hah? Domir dengan huruf si domir sebagai isim majrur. Si domir bersatu digabungkan dengan isim berarti si domir sebagai mudhafun ilaih. Itu dia. Baituka, baituhum, baituhunna. Hah? Ismi mudhafun ilaih apa isim majrur, Bu? Si majrur juga. Bukan, ismi isim majrur atau mudhafun ilaih? Ingat kaidah isim dengan mudhafun ilaih. Ya, yang mudhafun ilaih yang mana? Domir. Domir ya tadi. Ya, ya mutakallim tadi. Ya, fi mahalli jar mudhafun ilaih. Syahala insyaallah. Ya. Diulang. itu dari kata. Kalau diirapkan Iya. Jadi i'rab itu penting.
Jangan sampai kita menghindar dari i'rab. Kalau kita sudah dari awal menghindar dari i'rab, ya salam. Salah kita menerjemahkan pertama, salah juga membaca kitab. Jadi jangan pernah lari dari i'rab. Kalau belajar nahwu takut i'rab, ya wallahu alam. Ya. Tapi asik lah belajar ini. Asik ya. Kalau i'rab ya kalau kita pahamnya gitu. Jadinya sesuai di mana gitu kan. Iya. Yang terjemahan itu ya. Iya. Ini di i'rab ya. Intinya di i'rab. Bisa baca kitab, tidak bisa baca kitab tergantung sejauh mana kitab bisa meng-i'rab. Jadi ya macam tu Ustaz. Ada yang apa-apa. Iya. Banyak dia. Apa, Maris? Iya, nggak cukup dia. Kalau untuk sekedar berbicara, oke lah. Kalau ditanya, kenapa kamu baca anta, kan? Kalau kita tahu i'rabnya, masya Allah. Lagi antum di depan calon mertua ya, Marisa. Langsung saja nanti. Ya. Penting lah i'rab. Nggak bisa meng-i'rab, nggak bisa baca kitab. Kuncinya di sana dia tuh, di i'rab itu. Yang dari Apa, Bu? yang dari Iya. namanya Rian. Iya, itu banyak jenis-jenisnya. Gabungan. Intinya di i'rab dia. Cuman pas kita baca kitab jangan kita sebutkan misalnya seperti ini, anwa'ud dhamair, anwa'ud dhamairi, kita i'rab bukan. Bisa baca anwa'u ad-dhamairi ini. Kenapa? Karena di i'rab. Jangan dijabari kecuali diminta. Coba i'rab anwa' ad-dhamair baru di i'rab. Nah, tapi kalau kita sudah paham, udah bisa baca, udah bisa i'rab, udah baca aja. Anwa'ud dhamairi misalnya kan. Nah, kecuali diminta, coba i'rab baru di i'rab. Tapi kalau sudah paham i'rab, sudah bisa baca aja itu. Seperti ad-dhamair al-mustatiratu misalnya kan, munfasilatun, muttasilatun. Kan ini semuanya kan gundul nih. Nah, bacanya nanti di i'rab seperti anwa'ud dhamairi min haitsu al-i'rabu misalnya. Fi mahallin misalnya. Ada raf'un, nasbun, jarrun misalnya. Nah, cara bacanya nanti bisa di i'rab. Tapi kalau diminta di i'rab ya i'rab. An-nu'ud bisa antum artikan, bisa mungkin antum bilang dia mubtada dahulu kan. Ya, wa huwa mudhaf, dhamair mudhafun ilaih. Atau anwa ini bisa antum katakannya khabar dengan dihapusnya mubtada. Hadhihi anwa'ud dhamairi. Nanti itu belajar selanjutnya. Bukan kita Risalah Imam Syafi'i aja, baca Quran di gundulan tuh sama. Bi hadfi mubtada takdiruhu hadhihi misalnya. Iya. Jadi anwa ini bisa posisi khabar nanti. Khabar mahdhuf mubtada. Nanti itu pelajar selanjutnya. Yang penting i'rab dasar di ini i'rab dasarnya baru nih. I'rab dasar itu. Nah, kaifa i'rab ya Rahmadi? Sahal i'rab insyaallah. Ya, Bu. Sahal i'rab, Bu. Gampang ya. Enggak, memang tidak dasar itu dari sana dulu. Ini namanya i'rab mufrad. Iya. Perkata. Yang i'rab jumlah itu nanti. Ya harus dimurajaah. Hafalkan lafaznya, sering-sering murajaah. Nanti kalau baca kitab enggak apa-apa, baca misalnya dapat kita ini, belajarnya mengirab, itu melatih itu. Nah, salah enggak apa-apa, penting. Nanti ada lagi dia tingkat, ada lagi nama i'rabul i'rab nanti namanya. Sebagai apa aja, maklum aja i'rabul i'rab. I'rabul i'rab ini, yang lafaz ini kita i'rab lagi. Ini kan sudah nih. Disebutkan misalnya bihi ha. I'rabnya kan seperti ini kan? Coba i'rab yang disebutkan tadi. I'rab min dhamirun muttasil, i'rab dia. Dan i'rabul i'rab lagi.
Namanya i'rabul i'rab. Tapi yang penting dasar, kalau sudah dikuasai dasar, pas masuk i'rabul jumlah itu paling hanya yang membedakannya dia fi mahal, di posisi mana dia. Iya. Contohnya seperti ini i'rab jumlah. Nahnu nuhibbu wa ta'nana, ya kan? Nuhibbu fi'il mudhari' mabni. Enggak. Iya. Fi'il mudhari' marfu'. Jangan pusing. Marfu'. Alamatu raf'ihi ad-dhammah adh-dhahira ala akhirih. Wal fa'il dhamir mustatir taqdiruhu nahnu. Yarji' ila nahnu. Wa tanana maf'ulun bih mansub alamatu nasbil fathah adh-dhahira ala akhirih wa huwa mudhaf. Nun. Dhamir muttasilun mabni ala sukun fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Wal jumlah fi'il wal fa'il wal maf'ulun bih fi mahalli rafin khabar mubtada. Itu namanya i'rab jumlah itu. Jadi gabungan. Digabungkan wal jumlah, yaitu maksudnya jumlah nuhibbu wa tanana fi mahalli raf'in khabar mubtada itu. Jadi Mustafa Salih Mustafa Salih saya Rahmadi. Mafhum? Ada soal dari yang kita pelajari pada satu bab ini? Atau seperempat bab ini? 1 jam setengah. Nah, ada pertanyaan? Nah, ringkasannya adalah dhamir itu dia bisa berada pada posisi rafa, nasab, dan jar. Kalau posisi rafa apabila dhamirnya munfasil di i'rab mubtada. Kalau dia muttasil nanti posisinya sebagai fa'il. Yang 6 ini dihafal. Kemudian ke nasab. Kapan si dhamir ini posisi nasab? Kalau bersambung dengan fi'il. Setiap dhamir bersambung dengan fi'il, dia posisinya nasab dan dia adalah maf'ulun bih. Jar. Sekarang kepada jar. Kapan si dhamir ini dia fi mahali jarin? Pertama, kalau dia berada misalnya bersambung dengan setiap huruf, maka dia si dhamir namanya isim majrur. Kalau dia bersambung dengan isim, berarti sebagai mudhafun ilaih. Itu dia. Pokoknya dhamir dengan huruf jar, si dhamir sebagai isim majrur. Si dhamir bersambung dengan isim dhahir namanya, maka dia sebagai mudhafun ilaih. Itu dia. Sahal insyaallah. Sahal ya Rahmadi. Coba antum paparkan ringkasannya. Yang tadi ya, an-dhamair min haitsul i'rab. Enggak apa-apa, latihan, banyak latihan Rahmadi biar antum mantap i'rab antum. Nanti antum dilamar sama banat nanti. Kalau antum paham yang i'rab, kelepek-lepek anak banat kalau antum paham yang i'rab itu. Tafadhal. Ringkasan ini aja yang dari dipelajari ini. Ya, yang ini. Halaman 6. Anwa'ud dhamair min haits al-i'rab. Bagaimana antum mungkin khulasahnya, ringkasannya? Itu dhamir berada pada 3 posisi. Ada di rafa. Berarti kalau dia rafa mubtada. Kalau dia mubtada berarti dia dhamirnya munfasil. Kemudian kalau posisinya sebagai fa'il berarti dhamirnya muttasil. Kemudian pindah ke nasab. Kapan si dhamir ini sebagai nasab dan dia menjadi maf'ulun bih? Kalau bersambung dengan fi'il. Dengan inna dan fi'il. Inna dan saudaranya. Kalau dengan inna berarti muttasil. Ya. Begitu pula dengan fi'il.
Kemudian kalau jar berarti dua dia. Kalau bersambung dengan huruf berarti si dhamir sebagai isim majrur. Kalau bersambung dengan isim zahir sebagai mudhafun ilaih. Begitu dia. Ini i'rabnya dia. I'rabnya wajib dihafal, lafaz-lafaznya wajib dihafal. Dengan versi antum tadi Rahmadi. Jarnya disebut isim majrur dan Ustaz. Di mana, Bu? Kan tak ada sebutan. Enggak, di sini enggak ada. Kalau ini lafaz i'rabnya. Fi'il itu bisa Apa tuh? yang nasbi. Nasab. Sekarang coba kita contoh kepada surah Al-Fatihah misalnya. Suratal ladzina an'amta 'alaihim. Gimana i'rab 'alaihim? Dhamir ini kita i'rab. Alanya kita nanti aja. Berarti dhamirun muttasil 'alaihim fi isim 'alaihim. Tidak bisa mengirab di Al-Quran ya. Kemudian alif lam mim kan zalikal kitabul la raiba fih. Fihi. Bagaimana i'rabnya? Fihi. Bagaimana kita i'rabnya? Dhamirun isim majrur hakaza. Apalagi misalnya di sini itu yang terkait dengan dhamir. Banyak contohnya di ya. Ihdinas siratal itu maf'ulun bih dia nanti. Dah kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di rumah jangan lupa di murajaah.